pemasaran media sosial, kualitas produk, dan religiositas, serta citra merek. Sebagai variabel interveningnya sendiri adalah kepuasan pelanggan, dan sebagai dependent variabel adalah minat beli ulang. Hipotesis, saya membuat hipotesis di sini ada 13 hipotesis, di mana hipotesis pertama sampai dengan ke-9, saya meliti bagaimana pengaruh langsungnya dari tiap variabel tersebut. Kemudian hipotesis 10 sampai dengan 13, saya meneliti bagaimana pengaruh tidak langsungnya. Mengenai metode penelitian objek dan ruang lingkup, penelitian ini meneliti pengaruh pemasaran media sosial, kualitas produk, religiositas, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan, serta implikasinya pada minat beli ulang kosmetik halal di Jawa Barat, dengan responden penelitian yaitu wanita muslimah, usia produktif di wilayah Jawa Barat yang sudah pernah membeli produk kosmetik halal. Waktu penelitian dimulai dalam kurun waktu sekitar 11 bulan sejak penelitian dimulai, yaitu Februari 2024 hingga Desember 2024. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jawa Barat, yang saya bagi menjadi 5 wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Untuk populasinya sendiri, wanita muslimah usia produktif di wilayah Jawa Barat yang sudah pernah membeli produk kosmetik halal. Untuk sampel, saya ambil rumus dari Hair et al. Menggunakan skala 10 dikali dengan jumlah indikator, di mana jumlah indikator saya adalah 46, dan total sampel yang menurut hasil dari rumus Hair et al. Yaitu sebanyak 460 responden. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik cluster sampling, yaitu saya ambil di 5 wilayah di daerah Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner, skala dasar pengukuran Likert yang terdiri dari 6 skala poin, di mana 6 skala poin ini memberikan hasil yang dapat membangun konstruk data yang lebih baik dan tidak ada jawaban survei yang mengindikasi jawaban tengah. Ini adalah indikator-indikator dari penelitiannya. Indikator penelitian ini nanti saya akan jadikan sebagai acuan untuk membuat pernyataan untuk kuesioner. Di minat beli ulang ada 7 indikator, kemudian untuk pemasaran media sosial ada juga 7 indikator, kualitas produk ada 8 indikator, religiositas 7 indikator, kemudian citra merek ada 10 indikator, kepuasan pelanggan ada 7, dan bagaimana dengan metode analisis saya menggunakan SEM dibantu dengan software Smart PLS versi 3. Untuk pengukurannya ada evaluasi model pengukuran outer model, di mana di sini nanti akan diuji convergent validity, diskriminan validity, uji reliabilitas. Kemudian untuk evaluasi model struktural inner modelnya akan menguji nilai R square, nilai effect size, predictive relevance. Kemudian di sini ada analisis model fit dan pengujian hipotesis itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Prof. Hamidah. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bu Korita yang telah presentasi tepat waktu. Selanjutnya sesi tanya jawab langsung kepada Ibu Dr. Terry Lina. Silakan Bu. Baik, terima kasih Prof. Hamidah atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Kurnia Budi Skorita atas capaiannya hari ini sudah mengikuti seminar proposal. Mudah-mudahan lancar ke depannya. Izin para komisi penguji di sini, saya mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin sedikit mengkonfirmasi gitu ya, yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama adalah terkait informasi di halaman 11 sampai 12 mengenai pra-riset gitu ya. Tadi di slide ada beberapa hal yang ditanyakan kepada responden gitu ya. Namun saya melihat di situ ada beberapa hal yang memiliki kesamaan. Mungkin di situ ada, kalau bisa ditampilkan tadi ya, di slide 8. Itu ada yang produk umum
dalam kurung banyak peminat, kemudian ada di bagian lainnya dijelaskan tentang banyak konsumen, atau mungkin ada beberapa item yang menurut saya ada kemiripan, sehingga khawatir ketika responden mengisikan tanggapannya ada bias persepsi gitu ya, karena ada beberapa item yang memiliki kemiripan. Itu yang pertama gitu ya untuk konfirmasinya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data dari Viewer, ilustrasi data dari Viewer. Itu di paper halaman 18 tadi ada di slide berapa ya, itu yang state of the art mungkin ya. Nah, di situ mungkin perlu didetailkan lagi di proposalnya, data yang ditampilkan itu terdiri dari berapa data seluruhannya gitu ya. Ada berapa paper sehingga menghasilkan ilustrasi posture ini gitu ya. Kemudian ketika menyajikan ada beberapa klaster, mungkin juga dijabarkan lagi klasternya itu apa gitu ya. Gambaran klaster biru itu adalah kumpulan paper atau artikel dalam konteks apa dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin lebih dijelaskan lagi gitu, di papernya atau di proposalnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan apa state of the art tadi ya, jabaran tentang grand theory, middle theory, dan applied theory. Menurut pendapat saya adalah mungkin ada yang terbalik gitu ya, kalau menurut pandangan saya itu consumer behavior itu justru menjadi grand teorinya gitu ya. Jadi kalau definisinya mungkin bisa dipelajari kembali, kalau consumer behavior itu kan menjelaskan tentang tahapan keputusan pembelian gitu ya, atau proses pembelian. Nah, kemudian ECT itu justru yang menjelaskan tentang bagaimana pada proses evaluasi pasca pembelian gitu kan, sehingga di situ membahas keterkaitan atau kausalitas antara satisfaction dan repurchase intention gitu. Jadi menurut saya mungkin itu bisa dikaji kembali, apakah tidak terbalik itu posisinya antara grand teorinya itu consumer behavior sebagai induknya gitu ya, kemudian diturunkan menjadi ECT, sehingga pas apply teorinya itu lebih relevan menurut saya gitu ya. ECT menggambarkan keterkaitan satisfaction dan repurchase intention yang muncul di applied theory gitu ya. Jadi itu mungkin bisa dikaji kembali. Nah, itu 3 pertanyaan dari saya. Silakan Bu Kurnia Budi mungkin bisa mengkonfirmasi. Terima kasih. Ya. Baik, silakan Ibu Kurnia Ya, memberi baik, terima kasih. tanggapan. Ada Baik, 3 terima kasih pertanyaan. kepada Dr. Ferry. Dari 3 hal di sini, izinkan saya menjelaskan, namun di sini maaf kalau misalkan nanti ternyata penjelasan saya agak kurang, karena tadi pada saat Dr. Terry menjelaskan, sinyal saya kurang bagus, dokter, jadi putus-putus. Tapi izinkan saya menjelaskan ya, dokter. Begini, untuk yang pertama mengenai pra-research di sini memang saya menggunakan pertanyaan terbuka, Dr. Terry. Jadi saya menanyakan kepada masing-masing responden tersebut, dari total 101 responden, alasan mereka memilih membeli produk kosmetik halal itu seperti apa. Memang di sini macam-macam, Dr. Terry, ada produk halal, produk unggul, seperti itu, produk umum. Nah, itu semua saya kelompokkan menjadi satu kesatuan, di mana saya menjadikan kelompok itu menjadi kualitas produk, Dr. Terry. Kemudian untuk yang berikutnya, yang kedua itu mengenai Viewer. Baik, Viewer di sini saya mengambil data dari data yang saya temukan di source-nya dari Google Scholar dan Scopus. Jadi sebelum ke Viewer, saya menggunakan aplikasi lain yang namanya Publish or Perish. Dari Publish or Perish itu saya temukan memang ada banyak sekali
yang terkait dengan halal industri. Namun pada saat dimasukkan ke dalam Fast Viewer itu sendiri, ternyata memang pada saat dilihat di sini ada beberapa cabang yang dapat dilihat di sini perbedaannya ada klaster-klaster yang dibedakan dalam warna. Namun saya di sini lebih fokus pada halal industrinya itu sendiri. Saya menemukan di sini memang halal produk masih artikelnya masih sangat jarang, Dr. Terry. Kemudian untuk yang ketiga, terima kasih Dr. Terry untuk pertanyaan yang nomor 3 memang mengenai ini ya dokter ya, green theory. Nah, untuk grand theory sendiri, saya sudah baca artikel-artikel terdahulu mengenai grand theory. Di expectations confirmation theory ini, kenapa saya mengambil sebagai grand teorinya? Karena merupakan konfirmasi teori yang menunjukkan bahwa memang ada konfirmasi dari apa namanya ekspektasi dari si pelanggan atau pengguna kosmetik halal itu sendiri sebelum pada akhirnya dia memang confirm bahwa puas dengan kosmetik halal setelah dia menggunakannya. Jadi hal itu bisa menjadikan saya jadikan grand theory. Kenapa tidak consumer behavior? Karena memang consumer behavior itu kalau saya lihat Dr. Terry agak kurang relevan jika nanti dijadikan grand theory karena di sini saya ada juga tentang pemasaran media sosial, kualitas produk dan citra merek di mana kalau untuk ketiga apply teori tersebut saya mohon arahan ya Dr. Terry, tapi menurut pandangan saya tidak masuk ke dalam consumer behavior Dr. Terry. Seperti itu tanggapan dari saya. Mohon arahan Dr. Terry, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kurnia terkait tadi yang hasil prarisetnya. Mungkin nanti proses open question-nya bisa dijabarkan. Kemudian hal-hal yang memiliki kemiripan di dalam jawaban respondennya mungkin bisa disatukan gitu ya. Kayak tadi mungkin ada yang tadi tuh ya yang produk umum sama yang banyak konsumen itu kan harusnya sama ya, banyak peminat dan banyak konsumen itu kan sama ya, mungkin bisa disatukan itu beberapa item yang jawabannya mirip gitu. Kemudian tadi jabaran jumlah artikel yang didapat dari publish or perish-nya juga dijabarkan sehingga bisa mengklasterisasi ada berapa publikasi yang misal 7 publikasi apa gitu ya dari berapa data, 12 publikasi menjabarkan tentang apa dari berapa data gitu ya. Itu juga mungkin patut dijabarkan. Kemudian yang ECT mungkin boleh dibaca kembali consumer behavior itu ada yang online consumer behavior mungkin bisa dicek kembali ada artikelnya Darley tahun 2010 tuh tentang online consumer behavior. Saya rasa itu bisa menjadi induk untuk menjelaskan tentang digital marketing gitu ya atau tadi social media marketing karena di situ ada online purchase behavior itu turunan dari consumer behavior Sigmund Kanuk atau Angel Cloud Blackwell. Jadi mungkin itu mungkin bisa beberapa artikel yang bisa dikaji kembali. Itu saja. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya kembalikan kepada Prof. Hamida. Baik, terima kasih Dr. Terry atas pertanyaan dan masukan, nanti dicatat ya Bu Budi. Saya rasa ini karena Pak Ferry belum ada, langsung ke kopromotor dulu kali ya. Silakan Pak Sandi, Pak Dok Sandi Promotor PSP. kali Bu, promotor dulu kali Bu. Nah, Saya mau ikut. Pak oh Agus, ya, boleh promotor dulu silakan. berat soalnya Bu Terry. Monggo Pak Agung. Oh iya, baik Prof. Terima kasih. Eh, yang saya hormati Ibu Ketua Sidang Prof. Hamidah, rekan saya di tim promotor Pak Dr. Andi Muhammad Sadat, dan juga tim penguji ada Ibu Dr. Terry, eh, Ibu Kurnia Budi. Tadi saya mendengarkan diskusinya dengan Bu Terry. Eh, Pertama, saya ucapkan selamat dulu, Bu Kurnia. Ternyata memang prosesnya cukup lama juga. Mudah-mudahan terus sabar ya, Bu Kurnia.
Ya, Pak. Dari saya komentarnya terkait dengan justru malah terkait dengan presentasi Ibu ya. Nanti ada beberapa hal yang sepertinya pada saat presentasi itu belum belum optimal untuk ditampilkan begitu. Teknis-teknisnya nanti mungkin untuk selanjutnya ketika sidang-sidang seperti ini atau seminar seperti ini, eh, para promotor dan kopromotor itu juga boleh diminta untuk bimbingan lagi terkait dengan presentasinya ya. Jadi justru hal-hal penting yang terkait dengan disertasi itu tidak muncul pada saat Bu Kurnia tadi presentasi ya. Itu saja mungkin komen dari saya terkait dengan materi di dalamnya. Tadi saya lihat diskusinya dengan Ibu Terry cukup singkat sehingga nanti kalaupun ada tambahan lagi dari penguji yang lain, dari Ibu Ketua atau dari penguji yang lain nanti baru kita bisa diskusikan. Tapi sejauh ini saya pikir proposalnya layak untuk ditampilkan dan selamat untuk Bu Kurnia ya. Terima Mungkin kasih. itu saja Prof dari saya Bu Hamidah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Pak Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Waalaikumsalam. Sidang Prof. Dr. Hamida. Terus kemudian ada juga Ibu Penguji, Bu Dr. Terry. Terus kemudian tentu saja ada promotor Pak Agung di sini. Ya, dan saya sendiri. Mudah-mudahan nanti ada juga masukan dari Pak Penguji 2 ya, Pak Dr. Ferry. Eh, Bu Skorita selamat juga ya, mudah-mudahan sudah sampai di level ini dan saya kira memang tidak ada yang sempurna gitu. Saya kira sama dengan diskusi kita yang terakhir, kalau Anda tidak memulai segera, maka kalau mencari kesempurnaan saya kira enggak, karena di tempat inilah sebetulnya kita ingin dikritisi gitu, direview tadi. Ada 3 poin penting tadi dari Bu Terry ya, itu terkait dengan prariset tadi. Hati-hati misalnya dengan item yang Anda gunakan, ada yang beberapa yang overlap, karena overlap itu bisa berpengaruh terhadap error. Hati-hati dengan systematic error, Anda ngulang lagi tuh kalau kayak gitu. Karena itu sesuatu yang fundamental yang harusnya Anda bisa lebih detail. Ya. Terus tadi tentang apa tadi itu tentang uh, fuse viewer ya. Kita pernah berdiskusi kalau nggak salah itu harus ada metodologi yang apa namanya sistematis. Ya tadi benar kata Bu Terry, berapa banyak sih yang Anda gunakan apa tadi itu papernya? Bagaimana cara mensortir papernya? Kenapa harus menggunakan ini? Saya kira itu diskusi yang pernah kita lakukan gitu ya. Nah, itu harus detail memang disampaikan di proposal. Karena proposal ini beda dengan paper ya. Orang sudah nulis paper belum tentu bisa nulis proposal. Kenapa? Karena paper itu kan summary sebetulnya. Ya, kalau proposal ini memang dituntut detail ya. Terus kemudian tentang teori, ini teori juga penting dan sangat debatable. Tadi saya garis bawah tentang grand theory, consumer behavior itu memang pohon besarnya gitu. Nah, saya kira mana yang duluan itu harus dibangun dengan argumen yang kuat. Ya, karena kadang-kadang bicara tentang teori itu bicara tentang mana telur, mana ayam duluan. Ya kan? Nah, itu harus punya basis argumentasi yang kuat kenapa Anda menggunakan itu sebagai main teorinya, kemudian kenapa middle teori dan lain sebagainya. Ya. Tetapi saya kira overall memang harus dipahami baik-baik dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal lah untuk bisa lebih ke depan lebih bagus. Dan saya kira beberapa poin yang kita diskusikan terakhir termasuk tadi Bu Terry hati-hati dengan bikin kuesionernya nanti. Saya lihat di sini udah indikatornya udah bagus, tapi bagaimana how to translate indicator di items itu adalah butuh proses yang saya kira lebih hati-hati. Tapi sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Kurnia Budi Skorita di level ini dan saya kira kedepannya mungkin akan bisa lebih akseleratif lagi lah. Ya selamat. Mungkin itu dari saya, Prof. Hamidah. Mudah-mudahan nanti di penguji 2 juga akan ada masukan yang konstruktif. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Andi. Sadat kepada Ibu Kurnia, ada mau tanggapan? Silakan. Tidak ada, Prof. Saya rasa cukup, Prof. Hamida. Oh, baik. Nanti mungkin saya akan diskusi lebih lanjut ke Dr. Terry untuk terutama mengenai izin Dr. Terry mengenai grand teorinya Dr. Terry. Ya, silakan. Baik, saya mau ini ya, sekarang saya ada memberi masukan beberapa, saya coba share disertasinya Ibu ya. Nah, ini terkait grand theory, memang grand itu kan yang memayungi ya.
menurut saya sih tadi ya yang sifatnya behavior di sini adalah kalau misalnya di SDM itu organizational behavior sebenarnya sebagai grand ya. Kalau di marketing saya rasa ya lebih kepada consumer behavior-nya grand-nya gitu. Nanti turunannya itu kalau tadi apa expectation confirmation theory memang itu adalah merupakan teori yang menjelaskan bagaimana respon customer sesudah dia melakukan pembelian, itu menjadi turunannya gitu ya. Gitu, ada ya kan behavior customer beda-beda gitu kan. Nah, yang membedakan nanti itu dijelaskan dengan ECT ya, expectation confirmation theory. Nanti coba di ini lagi ya Bu Budi Skorita ya. Baik, Prof. Nah, nanti kalau ke applied-nya kan ya sudah variabel-variabel yang kita gunakan itu gitu. Kemudian terkait tadi ya kan Ibu ada di PPT tadi ada Empirik. apa nih? Empirical gap, tapi isinya di situ adalah penelitian-penelitian gitu. Jadi menurut saya itu bukan empirical gap, tapi itu adalah research gap. Research gap gitu, Bu. Jadi research gap itu kan bahwa dari penelitian yang dilakukan oleh ini ya, nih oleh Jalil, oleh Khairunisa dan seterusnya, itu mungkin yang meneliti sama misalnya terkait variabel PMS, MBU itu apa? Minat beli ulang, Prof. Minat beli ulang sebagai variabel Y-nya kan. Nah ini kalau bisa disamakan ada beberapa peneliti yang, nah ini misalnya penelitian Chen, jadikan satu aja dijajarkan di sini, ini penelitian Jalil dan Chen ya. Chen ini akan digunakan untuk merumuskan hipotesis PMS ya, tentang pemasaran media sosial ke MBU gitu Bu. Jadi sistematik. Nah nanti kalau bisa di centrangnya ini sudah ditunjukkan ini dia menelitinya positif atau negatif. Nah kalau riset gap tunjukkan bahwa ternyata masih ada kok yang misalnya 7 mengatakan pengaruhnya positif, tapi ada 2 yang negatif sehingga di situ masih ada gap, ada celah untuk diteliti gitu Bu. Baik. Gitu ya. Nah ini kalau bisa sih di sini dikasih hasilnya Bu. Jadi kita nggak tahu nih centrang ini apakah dia signifikan positif apa tidak signifikan. Jadi kalau signifikan kasih kodenya SIG positif misalnya. Kalau signifikan negatif SIG negatif atau tidak signifikan unsig. Kalau gini aja kan tidak memberikan informasi ya Bu Stoita ya. Baik. Gitu. Ini tolong ini saran supaya tulisan kalau penelitian ilmiah kan termasuk sistematis itu merupakan ciri penelitian ilmiah. Jadi, nah kalau bisa sih di 61 ini tunjukkan bahwa sampai di atas belum ada yang isinya terisi semua. Gitu loh. 61 ini Ibu meneliti semua, sementara di yang lain tidak. Nah, itu juga bisa dikatakan selain dengan false viewer menunjukkan ke masih jarang diteliti, kebaharuan itu ya. Muka di sini juga bisa menunjukkan keunikan Ibu. Oh ini belum ada kok di sependek yang diketahui 60 riset ini belum ada yang sama. Nah ini dicentang semua. Nah nanti ditulis sumbernya adalah dari mana, diolah peneliti gitu ya. Jadi setiap tabel harus ditulis sumber. Ini penulisan aja ya. Kemudian ketika membangun kerangka berpikir ini Ibu belum ada nih ditutup dengan sintesisnya. Gitu. Kan tujuannya ini kan Ibu dalam rangka merumuskan hipotesis ya Bu Skorita ya. Ya betul, Prof. Ya, jadi misalnya pemasaran media sosial terhadap kepuasan pelanggan, Ibu apa sintesisnya sesudah mengamati teori dan penelitian di sini ditutup dengan punya hipotesis satu ya ini. Ya. Apa Bu pengaruhnya? Sesudah Ibu amati, Ibu hipotesiskan apa? Saya hipotesiskan bahwa pengaruh pemasaran media sosial terhadap kepuasan pelanggan adalah positif. Nah, Ibu positif itu untuk menyatakan memang baik Bu, memang betul seharusnya disertasi itu sudah ada arah dan karena kan sudah lebih KKN-nya lebih tinggi jadi
harus sudah ada teori dan arah gitu kan, sehingga nanti kita uji. Positif ya Bu ya? Maknanya apa ya Bu? Betul. Maknanya apa ya Bu? Jadi dengan Jika peningkatan apa? ya, dengan Jika apa jika namanya pemasaran media sosial memiliki nilai-nilai tertinggi yang berdampak pada kepuasan pelanggan, Prof. Jadi saat terjadi pemasaran media sosial, maka kepuasan pelanggannya juga akan semakin meningkat, Prof. Enggak, maksudnya ini jika apa? Jika media sosial tuh siapa sih Bu? Yang media sosial itu apa? Persepsi customer terhadap media sosial atau penilaian customer terhadap keefektifan media sosial atau bagaimana? Keefektifan dalam pembelian ini, dalam pembelian kosmetik halal saat ini kan sudah menggunakan media sebagai salah satu tempat membeli produk. Nah, di sini konsumen melihat seberapa Nah, efektifnya untuk di media sosial, ya, apakah itu Bu, maksud efektif. saya gitu Bu Skorita. Jadi Ibu belum bisa definisi operasionalnya, belum operasional misalnya ini ya. Ini kan sebenarnya Ibu sudah nulis pemasaran media sosial yang efektif, tapi efektif menurut siapa? Apakah menurut penjual atau menurut customer Bu? Baik. Coba saya lihat di instrumennya Ibu. Instrumennya halaman berapa ya? Nah ini Bu. Misalnya ya, mana? Mana bukan minat beli ini. Ini ya, pemasaran media sosial. Ya, Prof, benar. Nah, ini di sini misalnya konten produk kosmetik hal yang ada di media sosial sangat menghibur. Ini siapa yang nanti yang mengisi, Bu? Respondennya ini, Prof, yang mengisi Yang mengisi customernya. Customernya. betul, customernya. Customer. Berarti di sini Bu ditulis operasionalnya pemasaran media sosial adalah ini ini kok ini Bu, langsung konsep aja Bu. Pemasaran sosial media adalah apa yang di bab 2 itu kan ada definisinya Bu. Dipindah ke sini, konseptual. Ini tidak perlu di era modern bla bla, langsung aja Bu. Pemasaran media sosial adalah apa? Baik. Ya kan ini Bu. Pemasaran media sosial adalah penggunaan aplikasi berbasis web ini ya. Iya, betul. Nah, itu menjadi konseptual Bu. Nah, nanti baru di operasionalnya adalah penilaian pelanggan terhadap penggunaan aplikasi berbasis web. Baru di sininya ini berarti ini customer yang mengisi konten produk kosmetik halal sangat menghibur, ini kan customer. Nah itu Bu, jadi konsistensi penulisan dari mulai tadi di bab 2, sintesis definisi konseptual dari variabelnya sampai di bab 3 ini dioperasionalkan, kemudian mengalir kepada ini. Nah ini kan belum konsisten ya, Ibu ngerti ya? Ya Bu ya? Ya, baik, Prof. Nah itu ini salah satu contoh, nanti tolong yang lain juga begitu ya Bu ya. Dan Baik, Prof. hemat saya ya, jadi hemat saya ini kalau bisa Bu jadi tidak persis gitu ya. Ibu ada inovasi lah sendiri tentang pernyataan gitu ya. Indikator mungkin oke lah ini ya, tapi tentang pernyataan ini kan bisa Ibu variasikan gitu ya. Gitu Bu. Jadi tidak copy paste dari Soehartanto misalnya. Kalau kalau S3 kan harus ada inovasi ya Bu ya. Izin, Itu Prof, kalau bisa untuk ya pernyataan bukan? sudah yang saya ambil adalah indikatornya yang dari sektor. Nah, ini indikator Jadi, ini. Indikator ya. ini pernyataannya Jadi untuk satu. yang setiap indikator saya jadikan sumber untuk dijadikan satu pernyataan, Prof. Jadi yang saya ambil dari Soehartanto itu adalah indikator aslinya. Kemudian dari Nanti situ gini saya Bu, buat pernyataannya, misalnya Prof. Bu, kalau bisa ya, kalau bisa sih menurut saya Ibu bisa kembangkan nggak Bu pernyataan misalnya indikator ini ya, product has interesting packaging. Nah, ini produk kosmetik halal, ini kan hanya ininya kosmetik halalnya Bu, ya kan? Tapi interest Ya, betul, Prof. packagingnya sama.
gitu. Apa sih kemasannya Pak? Mungkin kemasan itu bisa dijabarkan apa bisa bisa Ibu kembangkan Iya, boleh Bu baik, sebenarnya. Ya, baik, Prof. itu ini ya Bu kalau bisa sih. Baik, Kemudian ini semua ya Bu ya, semua nanti di hmm, ini juga kan user imagery. Kalau perlu sini dijelaskan apa itu user imagery maknanya gitu, artinya gitu. baik, Baru butirnya ini. Ini kan masih konstrak ya Bu. Harus operasional kan harus ini. Jadi konstrak tuh konsep yang abstrak, konstrak. Ini masih konstrak Bu. Jadi perlu dioperasionalkan kualitas ya. Tapi saya apresiasi Ibu sudah lengkap, hanya tadi sistematikanya sama ini ya Bu ya. Tadi istilah-istilahnya empirik empirik itu empirik lebih kepada empirical gap yang menjelaskan mengapa sih menarik untuk meneliti produk halal di kosmetik, terutama kalau bertanya kenapa Jawa Barat, kenapa nggak Jawa Timur, kenapa nggak Jakarta, Ibu bisa jelaskan ada apa dengan Jawa Barat dibanding Jakarta gitu loh Bu. Itu baik. ya, terus masalah minat beli ulang, kenapa sih minat beli ulang itu menarik untuk Ibu? Nah, itu bisa dengan wawancara dengan data sekunder gitu Bu, itu empirik. Jadi empirical gap itu yang di lapangan, tapi tadi yang Ibu katakan empirik itu sebenarnya riset riset gap dan ada Baik. theoretical background. Ya, eh, ini saya rasa nanti Ibu juga perlu dijelaskan langkah-langkah dalam penelitiannya ya Bu Teri ya. Bu Teri, Bu Kurnia. Sama ini Bu Kurnia kalau apa ya istilahnya kalau ada supaya mengukur bias ya, bias sampel. Kan ada itu ya, eh, variance method bias ya. Nah itu diukur enggak gitu. Karena ada bias sampel supaya tidak ada bias sampel nanti dibaca. Common method bias ya, Kemudian Prof. ya, ya, common method bias ya, Menggunakan common method bias. ya. Baik, Prof. Terus alurnya ya, terus jangan gunakan ini Bu mengutip-ngutip Sugiono, Sugiono. Bukan jangan sih ya kalau bisa nih waktu ini juga dibuang aja nih waktu. Hutan waktu Baik, Prof. ini nggak usah Bu. Terus kalau bisa Ibu kan sekarang baru mau meneliti. Nah, sejak aja dulu Bu waktu penelitian ya. Waktu Izin kenapa? penelitian waktu Ini kenapa, Prof? penelitian 11 bulan sedangkan Ibu kan belum mulai. Ya kan? Oh iya, Jadi menurut berarti saya dimulai kapan gitu. Nanti sesudah tertutup baru Ibu tulis sampai dengan kapan. Sejak oh iya, kapan baik, aja Prof. ya. Baik, Prof. Oke. eh Gitu ya. Ini sudah baik. Bu, ada tanggapan? Tidak, Prof. Cukup. Sudah sangat membantu sekali. Ya, oke ya Bu ya. Bu Baik. Kurnia, Anda mungkin ini nanti ke marketing yang keberapa ya? Saya nggak tahu nih, baru baru beberapa orang sih ya. 3, Prof. Masih ada 4. 3 orang. Oh, 4. ini yang ketiga ya? Ini yang ketiga. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti ini menjadi contoh. Kalau Ibu sudah perbaiki, saya percaya Pak Andi dan Pak Daru, insya Allah bisa membimbing Ibu dengan baik dan nanti bisa menjadi contoh untuk nanti kelas. Ada pembimbing Bu Teri dan nanti ada penguji Bu Teri dan Pak Ferry ya. Nanti tolong temuin beliau. Baik, sebelum saya tutup, tentu saya ingin bertanya kepada penguji Bu Teri, bagaimana Bu Teri, apakah layak ini untuk dimaju ke tahap berikutnya? Silahkan bisa lanjut ke tahap berikutnya setelah sesegera mungkin memperbaiki atau merevisi yang sudah menjadi masukan gitu ya dari penguji. Nah, setelah itu bisa dilanjut untuk melakukan penelitian. Semoga lancar prosesnya. Terima kasih, Dokter Ferry. Amin. Ya, terima kasih Ibu Dr. Teri. Nanti mohon nilainya dikirim ke link itu, Bu Teri. Ya, nanti jangan bosan menguji ya kalau tiba-tiba diundang menguji. Pak Dr. Pak Andi Muhammad Sadat SMSI, ya, PhD.
Terima kasih telah membimbing Ibu Budi, Bu Kurnia, dan juga Pak Prof. Daru, Saudara Prof. Daru juga terima kasih Iya, sebagai ya. promotor. Jadi Ibu Kurnia, sementara ini Ibu dinyatakan lulus dengan perbaikan, tetapi masih ada catatan nanti ketemu Pak Ferry, Pak Setio Ferry Wibowo ya, Bu Kurnia ya. Beliau tadi udah janji akan memberi pertanyaan ke Ibu, tapi kalau bisa sih Ibu ketemu aja sekalian bisa dapat solusinya ya, namanya. Baik, demikian. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada promotor, kopromotor, penguji, juga kepada mahasiswa yang hadir pada sidang hari ini. Mudah-mudahan sidang ini meningkatkan motivasi mahasiswa untuk segera menyelesaikan disertasinya, dan kepada Mbak Kusnul terima kasih telah membantu memfasilitasi ujian proposal ini. Demikian, dan saya tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Foto dulu terima kasih. dong. Ya, Terima kasih, Prof. Hamida. makasih Yang foto Prof. Pak Daru untuk dokumen Pak, baru sebentar. Mbak Oke. Kusnul, udah Mbak Baik, Kusnul? Prof, Bapak Ibu. Sebentar, Prof. Yang Pak, lain, kita buka kamera. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, Prof. Terima kasih. Ya, Ya, semua. makasih Prof. Hamida. Selamat Bu Iya. Kurnia. Semuanya, semuanya izin live ya. terima kasih, Prof. Ya, Hamida.